Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berikhtiar agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, menguatkan iman kita, dan menambah ketakwaan kita. Mari terus kita berikhtiar sembari berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tema khutbah di kesempatan siang hari ini adalah ayo jariahkan amal salihmu. Para jamaah, amal salih secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, amal salih yang pahalanya selesai, pahalanya berhenti dengan wafatnya kita. Salat Jumat ini misalnya, insya Allah saat ini kita mendapatkan pahala salat Jumat. Tapi jika nanti sore kita wafat, Jumat depan kita sudah tidak bisa salat Jumat lagi, maka secara umum Jumat depan kita sudah tidak dapat pahala salat Jumat. Hari ini hari Jumat, di antara kita banyak yang membaca surat Al-Kahf. Insya Allah mendapatkan fadilahnya biiznillah. Tapi jika nanti kita wafat, pekan depan sudah tidak bisa membaca surat Al-Kahf lagi, maka secara umum amal solih kita berhenti, waqifah, munqati'ah dengan wafatnya kita. Yang kedua, ada amal solih yang pahalanya jariyah, terus mengalir meskipun kita sudah wafat. Contohnya juga sholat Jumat. Loh, kok sama? Iya, sholat Jumat kita ini bisa munqati'ah pahalanya, juga bisa jariyah, bisa berhenti dengan wafatnya kita pahalanya, tapi bisa juga para hadirin terus mengalir. Kapan itu? Kapan sholat Jumat kita hari ini pahalanya mengalir meskipun kita sudah wafat? Surat Al-Kahf. Kapan pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah wafat? Yaitu jika kita menjariyahkan, kita menjadikan sholat Jumat kita, surat Al-Kahf kita, juga amal soleh kita yang lain, sholat 5 waktu kita, puasa kita, kita jariyahkan. Para hadirin, seorang muslim yang cerdas pasti paham bahwa usianya di dunia terbatas. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
usia kita terbatas, waktu kita terbatas, harta kita juga terbatas. Tetapi amal soleh kita, persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala harus banyak. Bekal kita harus banyak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka pertanyaannya para hadirin, bagaimana cara kita agar amal soleh yang awalnya munqati'ah dia menjadi jariyah. Setiap sholat Jumat nanti kita dikubur sendirian, tapi ketika ada azan Jumat kita mendapatkan pahala Jumat. Ketika hari Jumat kita mendapatkan pahala Al-Kahf. Ketika azan maghrib kita mendapatkan pahala sholat maghrib. Ketika azan isya kita mendapatkan pahala sholat isya. Ketika Ramadan kita mendapatkan puasa Ramadan. Bagaimana caranya? Yaitu kita menjariahkan amal soleh itu. Teknisnya seperti apa Ustaz? Agar puasa Ramadan kita, tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, semuanya terus berlanjut meskipun kita sudah wafat. Para hadirin, Rasulullah SAW mengajarkan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, man dalla ala hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayanqus min ujurihim syai'ah. Barang siapa menunjukkan kebaikan, barang siapa mengajak kebaikan, barang siapa menunjukkan pada satu petunjuk kebaikan, maka bagi dia pahala, juga bagi orang yang mengikutinya, juga bagi orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari orang yang melakukan itu sedikit pun. Maka para hadirin, kata kuncinya adalah ajarkan. Anda, kita hari ini sholat Jumat sendirian, tidak mengajak siapapun. Teman tidak kita ajak, adik kakak tidak kita ajak, murid-murid kita, santri-santri kita tidak ajak. Maka pahala Jumat kita munqati'ah, terhenti. Kita membaca surat Al-Kahf sendirian, istri tidak kita ajak, anak tidak kita ajak, keluarga tidak kita ajak membaca surat Al-Kahf. Teman-teman kita juga kita biarkan tidak melakukan amal soleh ini. Maka surat Al-Kahf kita menjadi munqati'ah, terputus. Tapi jika kita mengajak istri kita, ayo ini hari Jumat baca surah Al-Kahf, ayo ini hari Jumat mari kita perbanyak sholawat, ayo ini sepertiga malam yang akhir mari kita sholat tahajud. Amal soleh ini kita jariahkan dengan cara kita ajarkan, kita dakwahkan, kita sebarkan ke sebanyak orang, sebanyak anak Adam yang kita mampu. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada satu atau dua dan seterusnya di antara mereka dibuka pintu hatinya oleh Allah taala melakukan amal soleh sesuai dengan ajakan kita, maka ini pintu jariyah kita. Nanti adzan Jumat seperti ini kita di alam kubur mendapatkan pahala Jumat. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah salat duha 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Kalau kita lakukan sendirian, istri tidak diajak salat duha, anak tidak diajak salat duha, maka salat duha kita bersifat munqati'ah, terputus. Kalau kita wafat sudah tidak dapat pahala salat duha lagi. Tapi kalau sholat duha ini kita tradisikan di keluarga kita, kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita, dan akhirnya keluarga kita terbiasa sholat duha, cucu-cucu kita terbiasa sholat duha, istri kita terbiasa sholat duha,
murid-murid kita di sekolah, di pesantren terbiasa sholat duha. Gara-gara kita yang mengajarkan, maka ini peluang jariah sholat duha. Ustadz, berarti semua amal soleh kita bisa jariahkan, betul. Wudu, siapa di antara kita yang tidak bisa wudu? Insya Allah kita semua bisa wudu. Tapi lagi-lagi akan bersifat munqati'ah, terputus pahalanya kalau kita wafat. Caranya bagaimana? Agar wudu kita ini bernilai jariah. Kita wafat, tapi tetap setiap kali adzan berkumandang, orang-orang pergi ke masjid wudu, sholat berjamaah, kita juga mendapatkan pahala wudu. Ajarkan, dakwahkan, sebarkan wudu yang sempurna, sunnah-sunnahnya, rukunnya, doanya, kita ajarkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini dah salah satu di antara resep Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika ada anak Adam wafat, maka terputus amal solehnya kecuali 3. Sedekah jariyah, au ilmu yang bermanfaat, au anak soleh yang mendoakan. Nah ini ilmu yang bermanfaat. Bapak, kita sudah bisa wudu, kita sudah bisa sholat jamaah, kita sudah bisa membaca Al-Quran, kita sudah bisa sholat berjamaah seperti ini di masjid 5 waktu, kita sudah bisa infak, kita bisa sholat duha, membaca Al-Kahf, puasa Ramadan, dan seterusnya amal soleh banyak. Jangan biarkan amal soleh ini terputus ketika kita wafat nanti. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Apakah setelah sholat Jumat ini kita wafat? Apakah nanti sore, nanti malam, besok, pekan depan, kita tidak tahu. Maka mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, ayo, jangan jadikan amal soleh kita terputus dengan wafatnya kita. Mari kita jariahkan, kita jadikan amal soleh kita terus mengalir meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyati ajma'in. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di khutbah yang kedua ini kami akan memberikan penjelasan sedikit dari hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah tadi, bahwa bagaimana cara kita menjariahkan amal soleh ini, yaitu jika kita mengajarkan, mendakwahkan, mensyiarkan. Masih ada 2 lagi, yaitu sedekah jariyah, insya Allah sudah banyak paham. Sedekah yang kemanfaatannya terus menerus meskipun kita sudah wafat. Yang ketiga, anak soleh yang akan mendoakan kita nanti. Pertanyaan berikutnya, jika ini terjadi pada amal soleh, yakni
amal soleh itu bisa mengalir meskipun kita sudah wafat, bagaimana dengan kemaksiatan? Bagaimana dengan dosa? Bagaimana dengan kemungkaran yang kita kerjakan? Apakah ia bisa mengqati'ah dan jariyah juga? Jawabannya ya. Hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadisnya, "Wa man da'a ila dhalalatin kana lahu minal itsm la yanquthu min athamihim syai'." Barang siapa mengajak kepada satu kesesatan, mengajak kepada satu kemaksiatan, mengajak kepada satu kemungkaran, maka bagi dia dosanya. Dan dosa orang yang mengikuti tanpa mengurangi dosanya tadi. Maka para hadirin, ini yang perlu kita waspada. Sebagai anak Adam, pasti kita pernah terpeleset melakukan sebuah kemaksiatan. Sebagaimana hamba manusia yang alfa, mungkin kita pernah terjebak pada satu dosa. Tapi yang menjadi musibah adalah jika dosa ini terus mengalir meskipun kita sudah wafat. Kenapa? Karena kita mengajarkan dosa itu kepada orang lain. Di rumah kita mengajarkan satu kemaksiatan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan satu dosa kepada istri kita. Di sekolah kita ajarkan satu kemungkaran kepada murid-murid kita. Di kantor kita contohkan satu kemungkaran kepada teman-teman di kantor kita. Satu kemaksiatan, satu dosa yang sama seperti amal soleh. Kalau kita kerjakan sendiri, tidak kita ajarkan kepada orang, maka bersifat munqati'ah, selesai. Kita wafat, dosa kita selesai. Tapi jika dosa ini kita ajarkan, dosa ini kita tularkan, kemaksiatan ini dicontoh oleh orang banyak, maka dosa ini yang akan mengalir. Di alam kubur kita tetap mendapatkan dosa-dosa dari orang-orang yang pernah kita ajari satu kemaksiatan atau satu dosa itu. Maka para hadirin, muslim yang cerdas adalah muslim yang bisa menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tidak mengajarkan satu kemaksiatan, tidak mencontohkan satu kemungkaran, tidak menyebarkan satu perbuatan nista kepada orang lain. Yang itu ujung-ujungnya adalah menjadi jariyah dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini khutbah pertama dan kedua. Semoga menjadi muhasabah bagi kita masing-masing. Jika ada di antara kita belum menjariahkan amal solehnya, insya Allah masih ada waktu. Mari kita ajarkan, kita dakwahkan seluas-luasnya kepada keluarga, anak istri terutama, cucu, tetangga, teman kantor, murid, santri. Kita ajarkan amal soleh ini sebanyak-banyaknya. Tetapi muslim yang cerdas juga adalah muslim yang bisa menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah dan tidak menjariakan dosanya kepada siapapun juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa keluarga kami, karib kerabat kami, khususnya ibu dan ayah kami, khususnya kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, sebagaimana mereka merawat dan membimbing kami, menyayangi kami sejak masih kecil. Rabbana ighfir lana dzunubana wali azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa asatidina wa talamidina wa ashabina. Ya Allah, ampunilah pula istri-istri kami, putra-putri kami,
cucu dan keturunan kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, murid-murid kami, santri-santri kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami. Ampuni mereka semua ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaihima min qawlin wa amal, wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaihima min qawlin wa amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu dan rizkimu. Kami meminta kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat. Kami meminta kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat. Kami meminta kepadamu ya Allah rizki yang barakah, yang thayyib. Kami meminta kepadamu ya Allah kekuatan iman dan petunjukmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jika engkau nanti memanggil kami, panggil kami dalam keadaan beriman, panggil kami dalam keadaan bertakwa, panggil kami dalam keadaan beramal salih ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi Palestin. Allahumma ansurhum fi Suriah. Allahumma ansurhum fi Suriah. Allahumma ansurhum fi Suriah. Allahumma ansurhum fi Misr. Allahumma ansurhum fi Kashmir. Allahumma ansurhum fi Iraq. Allahumma ansurhum fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.